Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi. Nah, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk itu mari ketua kelas untuk memimpin berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Malam-malam ngemil kacang dan kuaci. Hujan badai membeli bakso aci. Sudah waktunya masuk materi, mohon anak-anakku menyimak dengan hati. Baiklah, untuk pertemuan hari ini Ustadzah akan menjelaskan mengenai KD 4.2, yaitu menyajikan tujuan, bahan atau alat, langkah dan hasil dalam laporan percobaan. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini, siswa diharapkan mampu menyajikan tujuan, bahan atau alat, langkah dan hasil dalam laporan percobaan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek, dan aspek lain. Di sini pada materi minggu yang lalu, ya, Ustadzah sudah menjelaskan mengenai KD 3.2, yaitu di sini tentang pengertian teks laporan percobaan dan struktur teks laporan percobaan. Mungkin ada yang masih ingat struktur teks laporan percobaan itu ada berapa? Ada berapa? Ada? 5. Ada 6. Yang pertama adalah judul, kedua tujuan, tiga alat atau bahan, yang keempat langkah-langkah, yang kelima hasil, dan yang keenam kesimpulan. Sedangkan di sini untuk judul harus ditulis dengan singkat, padat, jelas, komunikasi. Sedangkan tujuan memberikan informasi tentang hasil percobaan yang telah dilakukan. Yang ketiga, alat atau bahan. Alat adalah sesuatu yang harus disiapkan, sedangkan bahan, alat tambahan yang membantu untuk melengkapi alat atau di sini disebut sebagai bahan. Sedangkan langkah-langkah yang ditempuh dalam percobaan, ya, yang ditempuh dalam percobaan, sedangkan hasil akhir dari sebuah tujuan percobaan dan kesimpulan termasuk ringkasan singkat atau informasi yang diperoleh. Ini pelajaran materi pada minggu yang lalu. Sedangkan pada hari ini adalah kebahasaan teks laporan percobaan. Ada 6. Yang pertama adalah aspek umum, kedua kata tugas, ketiga kata kerja, 4 kata, 5 kalimat aktif dan kalimat pasif, dan yang keenam adalah istilah teknis. Yang pertama kita akan bahas, ya, saya rinci mulai dari aspek umum. Aspek umum, pengertian umum yang dibahas. Contohnya pada kata kendaraan. Nah, kendaraan itu kata umum, sedangkan kata khususnya adalah sepeda. Mungkin ada yang bisa menyebutkan lagi apa yang
tergolong kendaraan. Mobil, ya, pintar untuk Mbak Siva. Ada lagi? Bentor. Nah, bentor, mobil, ya, dan sepeda ini adalah termasuk kendaraan. Berarti kendaraan adalah aspek umum. Sedangkan kata-kata tugas di sini ada 4. Yang pertama adalah kata depan, ada kata ke, di, dari. Kata depan biasanya menunjukkan kata tempat. Contohnya, di Jakarta, ke sekolah, ya, dari Surabaya. Nah, ini termasuk contoh kata depan. Yang kedua adalah kata sandang. Contohnya pada kata si, sang, yang, dan sri. Misalkan pada kata si kancil, ya, sang ratu, kemudian yang paduka, kemudian sri raja. Nah, ini berarti termasuk kata sandang. Selanjutnya yang ketiga adalah kata seru, kata yang menyerukan sesuatu. Contohnya pada kata wow, amboi, aduh, ya ampun, ya. Misalkan kalau dalam kalimat contohnya, ya ampun, cantik benar anak itu, ya. Atau mungkin wow, keren, ya. Nah, ini termasuk dari kata seru. Selanjutnya yang keempat adalah kata hubung. Kata hubung di sini yang menghubungkan kata dengan kata atau kalimat dengan kalimat. Contoh kata hubung pada kata maka, sehingga, walaupun. Mungkin ada yang bisa memberikan contoh kalimatnya dengan memakai kata hubung sehingga. Ada yang bisa? Raisa, Mbak Raisa mungkin, sehingga. Mbak Raisa tadi malam tidur sampai larut, sehingga dia tidak masuk ke sekolah. Jadi ini termasuk contoh dari kata hubung sehingga. Selanjutnya kata kerja. Kata kerja ini adalah kata yang menyatakan suatu tindakan atau perbuatan. Contohnya membaca, menulis, berlari, tertawa. Nah, ini termasuk contoh dari kata kerja. Selanjutnya kata benda. Kata benda adalah kata yang berwujud benda atau abstrak. Misalkan salah satu contoh di sini mengenai sebutan dari nama orang atau sebutan nama benda. Nama orang, misalkan yang tadi Mbak Raisa. Raisa itu termasuk kata benda, nama orang. Selanjutnya kalimat pasif dan kalimat aktif. Kalau kalimat aktif di sini subjeknya melakukan sesuatu atau melakukan pekerjaan. Misalkan salah satu contoh, ya, Kiki menendang bola. Kalimat aktif pada kata predikatnya menendang. Subjeknya adalah Kiki. Bolanya termasuk objek. Jadi subjeknya melakukan sesuatu. Disebut kalimat aktif. Sedangkan yang disebut sebagai kalimat pasif, subjeknya tidak melakukan sesuatu karena objeknya ada di awal. Jadi bola ditendang oleh Kiki. Jadi bolanya berganti menjadi subjek, ditendang predikat, oleh Kiki objek. Nah, ini yang disebut sebagai kalimat pasif. Sedangkan yang terakhir adalah istilah teknis. Istilah teknis adalah istilah yang bersifat khusus atau keahlian. Jadi misalkan
contohnya pada kata urbanisasi, irigasi, ekosistem. Nah, karena masih dicari artinya di dalam kamus, karena termasuk istilah teknis. Kemudian langkah-langkah membuat teks laporan percobaan. Yang pertama, membuat judul percobaan. Yang kedua, menyusun pengantar yang menjelaskan tujuan. Ketiga, menghimpun alat dan bahan. Yang keempat, menyusun langkah-langkah percobaan. Yang kelima, menuliskan hasil percobaan. Dan yang terakhir adalah membuat kesimpulan atau simpulan. Jadi kalian di sini akan berlatih membuat atau menyusun teks laporan percobaan tentang membuat telur asin dari telur bebek, ya. Kalian nanti akan membuat judulnya dulu, setelah itu menyusun pengantarnya yang menjelaskan tujuan. Jadi tujuannya ini untuk membuat telur asin, ya, dari telur bebek dengan alat yang sederhana. Kemudian menghimpun alat dan bahan. Jadi kalian cari, kumpulkan alatnya, kumpulkan bahannya yang sesuai dengan percobaan yang kalian lakukan. Kemudian yang keempat, menyusun langkah-langkah percobaan. Untuk menyusunnya harus secara sistematis atau secara berurutan, tidak boleh dibolak-balik agar laporan percobaan yang kalian lakukan akan berhasil dan lancar. Selanjutnya, menuliskan hasil percobaannya. Jadi kita tunggu selama 20 hari atau 3 minggu. Bagaimana hasil dari telur asin yang sudah kalian buat. Baru setelah itu kalian bisa membuat kesimpulan atau simpulan. Berarti untuk langkah yang pertama dan langkah yang keempat harus kita laksanakan hari ini. Untuk itu akan saya bagi menjadi 4 kelompok. Untuk kelompok ke-1, ketuanya adalah Silatul. Kemudian kelompok 2 adalah Ana Rosida. Kemudian kelompok 3 adalah Siviandini. Dan kelompok 4 adalah Naura Cantika. Baiklah, kita kumpul dari satu kelompok per kelompok, maju ke depan untuk mempraktekkan teks laporan percobaan. Setelah itu baru kita akan menyusun teks laporan percobaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Andin sebagai ketua kelompok dan anggota saya adalah Siviandini, Alfiah, dan Raisya. Kami akan menampilkan teks percobaan membuat telur asin. Tujuan percobaan membuat telur asin adalah yang dibuat dari telur bebek yang sudah melalui proses pengasinan lebih dahulu. Telur asin bisa dibuat dengan cara tradisional dan sangat mudah karena alat dan bahannya yang sederhana. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah telur bebek, abu gosok, batu bata yang dihaluskan, garam, dan amplas. Langkah-langkah membuat telur asin adalah: yang pertama, cuci telur bebek hingga bersih, kemudian amplas kulit telur sampai tipis. Yang kedua, campurkan abu gosok, batu bata yang dihaluskan, dan garam hingga merata.
Lalu lapisi telur yang sudah diamplas menggunakan bahan campuran tadi. Kemudian, diamkan telur pada suhu ruang hingga 20 hari atau 3 minggu. Demikian penampilan dari kelompok 3. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya Sifa Sefitri sebagai ketua kelompok dan anggota saya Desti, Novil, dan Tika. Kami akan menampilkan teks laporan percobaan membuat telur asin. Tujuan: telur asin adalah telur yang dibuat dari telur bebek yang sudah melalui proses pengasinan terlebih dahulu. Telur asin bisa dibuat dengan cara tradisional dan sangat mudah karena alat dan bahannya yang sederhana. Alat dan bahan: telur bebek, abu gosok, batu bata, garam, dan amplas. Langkah-langkah membuat: cuci telur bebek hingga bersih, kemudian amplas kulit telur sampai habis. Campurkan alat gosok, batu bata, dan garam hingga merata. Lapisi telur yang sudah diamplas menggunakan bahan campuran tadi. Diamkan telur pada suhu ruang hingga 20 hari atau 3 minggu. Demikian tadi penampilan dari kelompok 4. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya Ana Rosida sebagai ketua kelompok dan anggota saya yaitu Kismatur, Anggi, Vina, dan Serli. Kami akan menampilkan teks laporan percobaan membuat telur asin. Tujuan percobaan membuat telur asin. Telur asin adalah telur yang dibuat dari telur bebek yang sudah melalui proses pengasinan lebih dahulu. Telur asin bisa dibuat dengan cara tradisional dan sangat mudah karena alat dan bahannya yang sederhana. Alat dan bahan: telur bebek, abu gosok, tanah liat, batu bata, garam, amplas. Langkah-langkah membuatnya: 1. Cuci telur bebek hingga bersih, kemudian amplas kulit telur sampai tipis.
gosok tanah liat dan garam hingga merata. Lapisi telur yang sudah diamplas menggunakan bahan campuran tadi. Diamkan telur pada suhu ruang hingga 20 hari atau 3 minggu. Demikian tadi penampilan dari kelompok 2, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Nurma Kalifianti sebagai ketua kelompok, anggotanya Yuliana Kartikasari, Silatul Fitri, Dwi Fatma. Tujuan percobaan membuat telur asin. Telur asin adalah telur yang dibuat dari telur bebek yang sudah melalui proses pengasinan terlebih dahulu. Telur asin bisa dibuat dengan cara tradisional dan sangat mudah karena alat dan bahannya yang sederhana. Alat dan bahan: telur bebek, abu gosok, garam, amplas. Langkah-langkah membuat: cuci telur bebek hingga bersih, kemudian amplas kulit telur sampai tipis. Campurkan abu gosok, tanah liat, dan garam hingga merata. Lapisi telur yang sudah diamplas menggunakan bahan campuran tadi. Diamkan telur pada suhu ruang hingga 20 hari atau 3 minggu.
dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penampilan dari keempat kelompok ya. Ternyata kalian sudah bisa memahami tentang alat, langkah, dan hasil dalam percobaan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan, dan aspek lisan ya. Untuk lebih memperdalam materi yang Ibu sampaikan pada hari ini, tetap tugasnya adalah per kelompok. Jadi kalian akan membuat teks percobaan tentang membuat sampo dari lidah buaya. Tetap per kelompoknya, minggu depan akan dipresentasikan juga ke depan dengan menuliskan teks laporan percobaan ya. Mungkin ada pertanyaan dari materi yang Ibu sampaikan? Kalau tidak ada, saya akhiri. Sebelum Ibu akhiri, batu pecah dibenturkan, rusak bunga di tengah taman. Terima kasih Ustadzah haturkan atas perhatian yang kalian berikan. Ikan tongkol, ikan teri sangat cocok untuk dihidangkan. Insya Allah kita akan bertemu lagi dengan materi yang lebih menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.